Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Balkis. Saya dari mahasiswa YIN Langsa, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Adapun pembuatan video ini ialah untuk menyelesaikan mata kuliah saya yang berjudul Praktik Peradilan. Nah, video ini akan saya isi dengan materi mengenai tata urutan di dalam persidangan masalah perkara perdata. Sebelum kita memasuki masalah perkara perdata, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu definisi dari hukum perdata. Hukum perdata ialah ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kepentingan antar individu di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum perdata ini merupakan hukum privat karena ia mengatur mengenai perseorangan. Beberapa para ahli mendefinisikan mengenai hukum perdata. Salah satunya yang saya ambil ialah Profesor Sudikno Mertikusumo. Beliau mengatakan bahwasannya hukum perdata adalah peraturan yang mengatur mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, yang mana di dalamnya itu mengatur mengenai kekeluargaan dan lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita memasuki di dalam tata urutan persidangan masalah hukum perdata. Tata urutannya itu terdiri daripada 5. Yang pertama yaitu tahap mediasi. Tahap mediasi ini merupakan tahap yang sangat penting karena tahap ini ialah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak tergugat dan penggugat, yang mana tahap mediasi ini dibantu oleh mediator. Nah, tahap mediasi ini sendiri di dalam hukum perdata diatur di dalam pasal 130 HIR, sedangkan secara khususnya itu diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Selanjutnya ialah tahap kedua, yaitu pembacaan gugatan, yang mana tahap kedua ini termasuk di dalamnya replik dan duplik. Kita ketahui dulu bahwasannya replik merupakan penegasan dari dalil-dalil penggugat setelah adanya jawaban daripada tergugat, sedangkan duplik merupakan penegasan tanggahan, sangkahan, jawaban daripada dalil-dalil yang dikemukakan oleh si penggugat. Tahap ketiga merupakan tahap pembuktian. Tahap pembuktian merupakan tahap yang sangat penting karena tahap inilah yang menentukan apakah dalil si penggugat atau bantahan dari tergugat itu yang mana yang akan terbukti. Dan tahap pembuktian ini juga berasal dari alat-alat bukti yang disediakan oleh para pihak. Yaitu tahap keempat, yaitu tahap kesimpulan. Bagi para hakim, tahap kesimpulan ini sangat membantu di dalam merumuskan pertimbangan hukumnya, karena majelis hakim akan menilai dan menganalisis kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat, serta akan dijadikan bahan pertimbangan di dalam putusan oleh majelis hakim. Yang kelima atau yang terakhir adalah tahap putusan. Menurut Sudikno Mertikusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, yang mana hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara sengketa yang terjadi di antara dua pihak, yaitu antara penggugat dan tergugat. Tahapan putusan ini terdiri dari kepala putusan, identitas pihak, pertimbangan, dan amar. Hanya sekian video materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.